Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amma qalilan la yusbihun nadimin. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan suatu judul santapan rohani yang berjudul Sudah Layaknya Israel Mendapat Kutukan. Sudah layaknya. Kalau kita lihat, Israel ini ya agama yang dipakainya, yang dianutnya ada agama Yahudi. Untuk itu saya mohon maaf, Israel yang dimaksud di sini bukanlah Nabi Yakub, ya. Israel yang saya maksud ini Israel yang sedang bikin kerusakan di Palestina ini. Jadi ada kaum Israel bikin kerusakan di Palestina. Ini yang saya maksudkan. Mereka ini sudah layak mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah, ya, mereka ini umumnya beragama Yahudi. Orang Yahudi dahulunya pernah mendapat kutukan dari Allah, ya, mendapat kutukan dari Allah menjadi kera. Untuk apa itu? Allah memberi suatu pelajaran pada orang Yahudi pada dahulu, supaya orang-orang Yahudi yang akan datang hidupnya berhati-hati, jangan arogan. Umumnya orang Yahudi ini arogan. Kenapa dia arogan? Karena dia hanya tergila-gila dengan dunia. Ingin dia menguasai dunia, maksudnya. Dia beranggapan dunia inilah segala-galanya. Bahkan dia tidak ingat Allah ancamkan. Kalau dia tidak berubah sikap, kalau dahulu dijadikan kera, sekarang nanti akan dimusnahkan oleh Allah. Allah janjikan akan dimusnahkan bagaikan sampah, habis di bawah banjir. Begitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama, orang Yahudi pernah dihukum oleh Allah. Ingat orang Yahudi ya, supaya orang Yahudi akan datang tersadar. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atau an manuhum anhu qulna lahum kunu kiradatan khasiin. Allah katakan, maka tak kala mereka menentang terhadap apa yang dilarang oleh Allah, maka kami berkata, jadi keralah kamu. Sehingga orang Yahudi itu jadi kera semuanya. Sudah menjadi kera, tapi tidak berapa lama, ya, akhirnya dia juga akan mati, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah membuat demikian? Supaya kaum Yahudi yang akan datang tidak berbuat, tidak arogan seperti mereka, tidak hanya tergila-gila dengan dunia. Itu diperingat Allah. Kalau masih tetap orang Yahudi ini arogan, dia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam surah Mu'minun atau surah ke-26 ayat 40. Qala amma qalilan la yusbihuna nadimin. Allah katakan, tunggu sebentar lagi, dia akan menyesal. Tunggu sebentar lagi, mereka itu pasti akan menyesal, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan dalam ayat 41 surat 26 itu, dah janjikan oleh Allah, kami akan musnahkan mereka di permukaan bumi ini bagaikan sampah yang hanyut di bawah banjir. Jadi tunggu saja sebentar. Tapi di sini saya masih beri kesempatan kepada kaum Yahudi ini berubah sikaplah. Kembalilah ke jalan Allah.
Jangan seperti nenek moyang kamu dulu ya. Pernah dikutuk Allah menjadi kera. Jadi itu sebagai pelajaran untuk orang Yahudi. Semoga dia kembali ke jalan Allah, taat kepada Allah, taat dan Rasul, supaya selamat dunia dan akhirat. Jangan antum mengira dunia ini hanya segala-galanya. Jangan. Dunia ini pasti akan berakhir. Sadarlah seluruh orang Yahudi supaya antum sadar bahwa dunia ini akan berakhir. Juga antum juga kalau tidak berubah sikap akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum akan dikutuk oleh Allah, dikutuk seluruh orang mukmin, bahkan dikutuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Insyaallah dengan waktu dekat ini antum mendapat suatu kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tidak mau bertobat, supaya antum tidak mendapat kutukan, cobalah berubah ya sikap antum. Jangan terlalu gila terhadap dunia. Duniawi ini ya, antum hanya mengejar duniawi maksudnya. Kalau antum hanya itu saja yang antum pikir, dunia ini juga akan musnah. Antum juga akan musnah. Dunia ini sifatnya sementara. Oleh sebab itu, ya, bertobatlah antum ke jalan Allah. Mentaatilah semua perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan antum juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, baik orang Yahudi mau Nasrani, mau Majusi atau musyrik, kalau dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan Allah dan ikutilah Rasulnya. Ya, ini saya. Kalau tidak, sudah selayaknya antum mendapat kutukan dari seluruh penjuru dunia. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.